Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita pagi ini bisa sharing bersama ya tentang apa sebenarnya rumah jurnal dan mengelola jurnal itu. Di sesi saya 15 menitan ke depan hanya akan berbicara tentang itu saja ya, mengelola jurnal dan rumah jurnalnya Unida itu sebenarnya seperti apa ya. Itu mungkin sederhananya. Saya tidak memulai dengan menunggu jumlah peserta karena memang ini tujuannya adalah recording ya, membuat jejak lah ya, membuat sejarah. Jadi yang membuat sejarah tuh biasanya memang dimulai dari orang yang sedikit, lalu lama-lama banyak orang akan tahu itu. Nah, ini saya ambilkan dari apa yang pernah saya sampaikan kepada asisten pengelola jurnal tahun lama sekali ini ya, bahwa mengelola jurnal itu adalah sesuatu yang berbeda dengan penerbitan yang lain. Tapi bukan berarti itu totally berbeda ya, bukan berarti berbeda total. Karena dalam dunia akademik, jurnal adalah publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian ya atau pengabdian gitulah yang dilakukan oleh peneliti. Dan seorang peneliti juga tidak selalu menerbitkan di jurnal. Karena itu ya sesuai sesuai dengan apa ya tingkat yang dicari jurnal itu. Cuman kan sekarang orang melihat jurnal sebagai syarat terbit, syarat-syarat dan lain sebagainya. Padahal yang paling penting adalah tulisannya itu sendiri, entah terbit atau tidak dan lain sebagainya. Nah, terlepas dari itu kita bicarakan bagaimana juga jurnal di Indonesia ini ada, itu ya sebelum itu ya. Nah, misalnya kita melihat di sini ya, jurnal di Indonesia itu dia terbagi-bagi menjadi peringkat-peringkat tertentu. Ini mesti sudah lama dan saya belum update lagi. Ada yang peringkat satu, peringkat dua, ya peringkat satu itu pasti yang paling tinggi ya. Itu masih sedikit sekali. Peringkat dua itu cukup tinggi dan ini memang banyak karena memang banyak dicari sebagai syarat. Ada syarat ujian skripsi, syarat ujian tesis, ada disertasi dan lain sebagainya sangat banyak sekali. Maka dari itu ya ada permintaan, ada pula penawaran. Nah, itu terjadi rumus seperti itu. Sehingga di Indonesia jurnal itu berkembang lewat institusi kah atau lewat swasta. Nah, selanjutnya bagaimana sebenarnya alur penerbitan jurnal ilmiah? Nah, alurnya itu sebenarnya ya kalau kita di Indonesia bicara alur jurnal ilmiah itu mungkin masih sebagai sesuatu yang wah. Padahal sebenarnya dalam tradisi kita ya, tradisi ya mungkin kita di pesantren ya, di gontor gitu kan. Itu biasa saja. Misalnya suatu naskah disubmit, lalu ada pemeriksaan kualitas. Nah, itu sama juga dengan tulisan apapun ya. Karena tulisan itu memang bisa jadi berkualitas, tapi ada sisi-sisi yang terlewatkan dari kaidah apa namanya kaidah membaca atau kaidah menulis atau kaidah agar tulisan itu bisa dinikmati pembaca tingkat ya nasional, internasional dan tingkat spesifik. Ya. Selain itu, komunitas ilmiah itu selalu punya bahasa sendiri dan kesepakatan sendiri. Nah, sehingga kalau kita mengirim jurnal ke naskah tepatnya, bukan jurnal ya, naskah artikel ke suatu jurnal tertentu, maka kita sebenarnya mengikuti alur atau peraturan dari ya penerbitnya gitu kan. Nah, maka dari itu ya kita pun juga punya peraturan sendiri-sendiri. Bahkan jurnal itu dikelola dengan inisiatif pengelolanya dan juga dengan kesepakatan pengelolanya ya terlepas dari saat ini di Indonesia di Indonesia kita ini aja ya, menjadi syarat untuk terbit syarat naik pangkat syarat-syarat nah sehingga itu nanti kadang orientasinya bisa berubah tapi dalam hal ini kita ingin ngobrol orientasinya supaya tepat seperti apa ya. Di jurnal ada editor ya sama seperti kita menerima skripsi anak-anak kan kita sebagai pembimbing mungkin juga ngedit kan gitu kan. Selain itu, kita sebagai pembimbing skripsi ya, kita ibaratnya dari sebagai pembimbing skripsi, kita tidak mungkin membimbing sendiri, maka kita butuh rekan lain untuk menguji skripsi tersebut. Nah, ini memang penting untuk mendapatkan berbagai perspektif. Dari ujian itu, skripsi itu ditentukan revisi atau ya maksudnya lolos, tapi dengan revisi atau benar-benar lolos. Tapi kan rata-rata lolos harus revisi. Ya, jadi sebenarnya sama sekali mirip dengan kegiatan publikasi ilmiah yang memang kita lakukan. Yang menjadi sulit adalah kita
belum tahu standar yang ada dalam komunitas tersebut. Maka kalau kita nulis jurnal internasional kok sulit sekali ya. Ya, pertama kita belum paham cara menulis juga. Yang kedua, kita juga tidak paham jurnal tujuan kita itu maunya gimana. Nah, jadi itulah sekilas tentang bagaimana alur penerbitan di jurnal ilmiah. Maka kalau teman-teman mahasiswa atau asatidz ustadzah sekalian, kalau pengen terbit di jurnal internasional ya caranya sasar dulu aja, targetkan dulu satu jurnal mana. Di situ dipelajari naskah-naskah yang terbit di situ. Bahkan kalau perlu dikontak editorial boardnya, biasanya kan mereka punya email-email yang ada di situ. Itu bisa diskusi dengan mereka. Kadang-kadang itu lebih lebih dapat gitu. Dan ini saya dapat dari orang luar negeri. Karena kalau orang luar negeri itu karir kedosenan berbeda dengan di Indonesia ya. Di antaranya kadang-kadang kita sering salah paham dengan itu. Nah, dalam bidang pengelolaan jurnal itu apa saja sih orang-orangnya kan itu kan? Apa saja teamworknya gitu kan? Ya ini nggak harus harus ada, tapi kan kita di Indonesia ini kadang-kadang punya kemampuan yang berbeda dengan negara lain. Kita yang jadi editor in chief, kita yang jadi editorial board, kita jadi manajer, jadi board juga. Ada yang seperti itu. Bahkan ya teman di luar juga beberapa curhat seperti itu. Tapi terlepas dari itu semuanya, jurnal yang dikelola secara organik ya, organik itu seperti manusia lah dalam masyarakat itu kan. Itu editor in chief tuh mereka yang biasanya melanjutkan cita-cita pendiri ya, kayak gitu. Melanjutkan cita-cita pendiri dari jurnal tersebut. Dan dia nanti yang nyeleksi kualitas dan lain sebagainya itu lewat editor in chief. Jadi memang ada editorial ya. Nah, editorial board itu biasanya memang rekan-rekan dari editor in chief yang memang diakui oleh editor in chief tersebut dalam membantu memberikan masukan. Lalu ada manajer. Nah, kalau manajer ini biasanya memang yang ngatur semua hal-hal yang terkait dengan perjurnalan. Jadi memang manajer itu ya kayak gini lah. Kalau kita melihat artis ya, talentnya bagus ya kan, bisa nyanyi, bisa ya nari, punya keterampilan yang macam-macam. Tapi apakah artis itu tidak ada yang mengatur? Nah, sebenarnya artis punya punya manajer juga. Sama seperti klub sepak bola, pasti ada manajernya atau ada pelatihnya. Jadi memang peran sentral manajer ini sangat penting dalam mendorong arah perkembangan jurnal itu sendiri. Termasuk sustainability-nya ya ada di manajer. Kalau editor in chief ya memang sesuai passionnya aja sebagai editor in chief. Ya ada naskah yang datang dia seleksi. Kalau nggak ada naskah ya udah kadang dia nulis sendiri. Ada beberapa jurnal internasional yang seperti itu. Jadi dia klub-klub ilmiah aja. Nah, ada lagi reviewer. Nah, ini kalau reviewer itu kalau di luar negeri, reviewer itu tulisan. Kalau kita kan di Indonesia biasa ya. Ini saya share screen izin aja ya. Soalnya kita di jurnal mana ya? Nah, ini jurnal yang saya kelola aja lah. Bukan saya kelola ya, tapi ini diamanahkan untuk dikelola. Nah, ya. Soalnya kita lihat apa namanya ada reviewer gitu kan. Ya, ada reviewer. Ini adalah reviewer yang memang melanjutkan dari periode yang sebelumnya. Ada juga editor, gitu kan? Juga editorial team. Nah, itu memang kalau di Indonesia kan wajib ada editorial team dan juga reviewer. Nah, tapi kalau di luar negeri, teman-teman sekalian, ternyata berbeda. Misalnya di Elsevier ya, jurnal apa ya, Science Talk misalnya, saya jadi reviewer di situ. Itu jurnal Science Talk ini menarik, ya kan? Menariknya apa? Jurnal ini menarik sekali dari sisi apa? Karena di tempat sana itu tidak ada yang namanya reviewer, tapi memang editorial board dan nah editor in chief dan juga editorial board. Terus Pak, ya editorial itu sendiri. Jadi editor itu memang menangkap reviewer. Biasanya seperti itu kalau di luar negeri. Jadi kalau teman-teman di luar negeri tidak menemukan ini kok nggak ada sih reviewernya siapa? Bukan nggak ada reviewer, tapi memang editor editorial board itu memang berfungsi juga sebagai reviewer dan rata-rata fungsinya memang sebagai reviewer. Yang milihin artikel ya editor in chief. Nanti yang memanage ini ya technical system. Ini ada asisten editor dan lain sebagainya. Bahkan kalau di Elsevier ini ada diversity gendernya. Ini jurnal ini menarik ya kalau asatidz ustadzat mau lihat. Ini sepertinya Elsevier ini punya kreasi baru bahwa jurnal ini menariknya gini.
Ini bukan hanya ada jurnalnya aja. Ini kan kalau jurnal kita taunya ada naskahnya, ya. Tapi di sini ada videonya juga. Nah, jadi ada video presentasinya. Ini kan menarik sekali. Jadi kalau kita melihat ini seolah-olah kita melihat masa depan perjurnalan jangan-jangan seperti itu. Nah, kita nggak tahu nanti lah. Ya, ini cuma insight aja ya, karena tiba-tiba saya juga diminta, ya random kadang-kadang itu. Jadi emang kalau kita punya Scopus ID itu kadang-kadang kita random diminta untuk random, secara random ya. Jadi bukan bukan karena saya hebat atau apa ya, random aja gitu kan. Kebetulan kok review udah beberapa kali, jadi ya kita masih random aja. Nah itu contoh Asad Sadar dan rekan-rekan sekalian bahwa pengelolaan jurnal di luar negeri dan di Indonesia ini agak berbeda. Tapi dalam hal ini saya berbagi wawasan aja gitu ya. Nah, kalau kita nanti ada asisten ya, khususnya kayaknya ada teman-teman mahasiswa di sini ya. Jadi asisten ini membantu manajer dalam melaksanakan tugas rutin. Kan? Apa boleh asisten menyeleksi artikel? Boleh saja. Asisten kan biasanya juga mungkin pinter juga kan yang dipilih kan. Saya yakin juga asisten kalau mahasiswa itu kan pernah baca. Kalau baca sesuatu nggak paham ya ditinggal kan. Kalau baca sesuatu yang itu paham terus menarik kan sih dilanjutkan kan gitu kan. Nah itu juga begitulah asisten itu. Jadi ini sebenarnya adalah bagian dari apa ya istilahnya itu. Katakanlah kalau bahasa kasarnya, bahasa MBKM-nya memberikan latihan kerja bagi mas. Tapi ini bukan latihan kerja. Kalau perspektif kita ini kan kaderisasi ya, bukan sekedar kaderisasi. Ya, kaderisasi itu bukan berarti dia nanti ngelola di sini untuk selamanya, enggak. Tapi memberikan pengalaman untuk ketika di luar ketemu komunitas jurnal, bisa ngerti isinya apa, dan lain sebagainya. Jadi arti kaderisasi bukan supaya nanti lanjut di sini lama-lama juga enggak mesti kayak gitu. Benefitnya, nah benefitnya kalau asisten tuh nanti akan banyak sekali ya untuk asisten ya. Nah, eh, apa namanya? Kita balik lagi ke apa sebenarnya rumah jurnal di Unida Gontor itu. Di Unida Gontor ini punya jurnal banyak sekali ya. Eh, ada 30-an lebih lah ya jurnal itu. Ini kok ininya kok lagi ini nih. Ini kalau kita lihat dalam landing page-nya di sini ya, ini ada banyak sekali jurnalnya. Ada jurnal terbaru kita yaitu jurnal namanya Trimurti. Ini punya kedokteran ya. Ini juga nanti akan pasti pengajuan ISSN ya prosesnya. Nah, Sarkova jelas ya kita tahu. Taktib ini punyanya Fakultas Tarbiyah. Halo Nasatid Sadat, kita nyantai aja ya. Jadi nggak ada yang ini. Jangan lupa nanti sertifikatnya dibuatkan ya Mbak Manda ya. Kalau Asatid Sadat butuh apa namanya sertifikat buat PKD dan buat yang lain-lain. Nah, ini juga, ini ada indeksnya nih. Sudah banyak nih taktib ini karena sudah tua juga. Ada episode jurnalnya ilmu komunikasi, ya. Ada jurnal lagi Gontor Agrotech Science, ini jurnalnya agro ya jelas ya. Ada Lisanudot, ini jurnalnya PBA yang dipegang Ustaz Hani, beliau ada di sini. Ada juga jurnal Kalimah, ini dipegang oleh AFI ya. Sekarang ya, sekarang dipegang oleh Akidah dan Filsafat Islam, Prodi AFI, ada Ustadz Hasbi di situ yang memegang. Nah, ada juga jurnal Tasfiyah, ini dipegang oleh AFI juga, Prodi AFI, dan ini Ustadz Reza Utama yang apa namanya sebagai suhu di situ ya. Nah, beliau saya rasa sudah lama sekali, bahkan ketika saya masuk ke sini beliau sudah mengelola jurnal ini dari awal sekali. Ya. Ada lagi Dauliyah, ini Dauliyah ini ada Ustadz Aldi, ini miliknya HI ya. Ini kita berkenalan dengan jurnal-jurnal. Ada Tijarah, Tijarah ini punyanya EI ya, Ekonomi Islam, ya punyanya Prodi EI. Dan saat ini dikelola, ini pernah dikelola Ustadz Sorry Tua ya. Tijarah saat ini kayaknya dikelola secara kolaboratif bersama Ustadz Bagas. Ya, ada Ustadz Bagas, dulu pernah ada Ustadz Hasima, pernah ada juga Ustadz siapa ya itu. Nah ini juga sangat menarik sekali. Ya. Ada Islamic Economic, sorry, Tijarah ini berarti, oh iya benar ya. Nah, ada Islamic Economic Journal ini dikelola ekonomi Islam juga, ya, Faculty of Economy dan Management ini yang mengelola adalah Ustadz Ahmad Suminto, beliau di Mantingan ya. Nah ini ada Istihad, jurnalnya Hukum Ekonomi Islam ya. Tapi di sini yang mengelola adalah Ustadz David ya.
Tapi sini sekarang, oh Istihad, oh, bukan bukan. Kalau Ustadz David di Iktisab ya. Ini Sadah Yaomi ya, Sadah Yaomi di HES gitu ya. Nah, ada lagi studi Quranika, tentu saja kita tahu ini punyanya IKITI ya. IKITI Ustadz Mahmud, Ustadz Mahmud Irfanuddin. Ada juga Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health. Bahasa Inggris saya ini nggak bisa diandalkan. JIHO lah ya, Pak. Kalau mau ingat ini JIHO. Ini punyanya K3, dikelola secara kolaboratif ya, kayaknya di Prodi itu kompak sekali ngelolanya. Wah, ada Prodi K3, ampun, ampun, ampun. Ya, Eh, jadi gitu. Ini santai aja ya, jadi tidak sepanang. Ada DNJ Darussalam Nutrition Journal punyanya Gizi ya, karena nutrisi. Ini ada Kartika Fibrianti yang mengelola jurnal ini. Ada juga jurnal Farmasipa, ini jurnalnya farmasi ya, yang lolos ada Nurul Markamah di Mantingan juga. Ada jurnal Iktisad, wah kayak banyak sekali jurnal kita nih. Ya emang jurnal kita ini sangat banyak untuk teman-teman sekalian yang baru tahu ya. Iktisad, jurnal ekonomi Islam, ya Islamic Economic Law ya. Ini di sini lebih ke hukum ekonomi. Jadi di sini yang mengelola adalah Ustadz David Prasetyawan. Nah, ada juga jurnal Eduken, ini jurnal apa namanya pendidikan Islam. Ini yang mengelola Ustazah Halida Umami di PAI. Ada jurnal Khodimul Ummah, ini juga jurnal yang cukup lawas. Ya mungkin akan ada restrukturisasi di jurnal ini karena dulunya dikelola oleh LPPM ya. Sekarang karena lembaganya nggak ada, sehingga mereka masih mengadakan upacara adat dalam melantik pengelolanya atau bagaimana. Ada agroindustrial ekonomi teknologi, jadi TIP ya. Agroindustrial teknologi itu jurnalnya Prodi TIP. Yang lolos sebenarnya ada Ustadz Ilham Mufandi, tapi beliau ke Jepang. Dan ada mahasiswanya juga, ada beberapa dosen juga yang ada di situ. Nah, selain itu ada lagi juga ini jurnal apa namanya Religious and Comparative. Ya. Ini jurnal ini juga sepertinya juga ongoing ya, ongoing. Apakah dilanjutkan atau enggak karena Prodi SAA punya dua jurnal ya. Yang sekarang sudah terakreditasi adalah jurnal Comparative Study of Religion. Nah, ini dikelola oleh Ustadz Haris Majid dan lain sebagainya. Nah, ada jurnal Indonesian Comparative of Syariah Law, ada JICL. Ini yang mengelola adalah Ustadz Fazari di Prodi Perbandingan Mazhab. Nah, ada jurnal Sahafa, ini jurnalnya Ilkom juga, tapi masih Sinta 3, belum Sinta 2. Dikelola oleh Ustadz Ferry Setiawan yang sedang S3 di UNER. Ada Islamic Business and Management, ini IBMJ. Sekarang ini dikelola oleh Ustadz Bagas ya di manajemen. Ada International Journal of English Learning and Applied Linguistics atau IJLAL dikelola oleh Prodi Tadris Bahasa Inggris oleh Ustazah Zaini Lutfia dan sudah submit akreditasi ya. Banyak juga yang sudah submit, semoga kita nanti panen panen akreditasi lah ya, Sinta 3 atau 4 gitu. Jurnal of Islamic Economic and Philanthropy, ini jurnalnya manajemen ya, dikelola oleh Ustazah Rusda Afifah ya. Ada Jurnal Indonesian of Islamization Studies, ini dikelola DIIP. Ada ini dikelola oleh S1 dan mahasiswa. Saya cuma bagian nonton saja di situ. Ada Said Zaki, ada Said Alfabeni dan timnya banyak sekali, sangat ramai di situ. Ada mediasi lah, ini jurnal mediasi ini memang baru di bidang jurnal HI ya. Ini dikelola oleh Ustaz Alde Mulia dan juga Ustazah Dwi Ardianti di HI. Ada Muamalat, ini jurnal Al Muamalat ini oleh Prodi Muamalat ya. Ini ada Ustaz Irham Firdaus, dulu pernah dikelola oleh Ustazah Hurun In. Ada jurnal mahasiswa. Nah ini jurnal mahasiswa, jurnal Rasih ini sudah menerbitkan 1-2, masih proses ISSN ya. Ada juga kita punya proceeding. Proceeding Sibgoh ini punyanya Tarbiyah, sudah isu banyak sekali. Proceeding Femfest di sini ya. Ada proceeding Syariah, ada proceeding sosial humaniora, ini punya humaniora. Ada nanti proceeding punyanya Saintek, Conference on Science dan Teknologi. Jadi mohon maaf, jadi lama dan cukup banyak sekali ya pengenalan kita tentang rumah sural ini.
Jadi sebenarnya di tempat kita ini sudah sangat banyak sekali jurnal dan juga proceeding, sehingga lapangan masih terbuka untuk berlatih. Ya, saya harap teman-teman mahasiswa misalnya atau apa bisa ikut, nggak apa. Ya, teman-teman pengelola, dosen-dosen pun juga pada belajar semua. Jadi kita bareng-bareng belajar. Saya pun juga belajar, kita semuanya belajar. Mungkin itu yang bisa saya perkenalkan ya. Setelah ini dilanjutkan oleh Mas Mirza atau Mbak Manda dulu nih. Oh iya, Mas. Ya. Oleh Mas Mirza Asrian kita perkenalkan kita di rumah jurnal dulu. Mas Mirza Asrian, silakan waktunya kami silakan. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, ustaz-ustazah ataupun santriwan-santriwati yang di sana ataupun di sini berada. Ya, tadi kan sudah disampaikan secara mendetail ya dengan Ustaz tadi. Nah, ini saya hanya sekedar melengkapi ini apa nanti yang perlu diutarakan gitu. Tentang pengenalan UJS ya. Sebelum kita itu mengelola ataupun memegang sesuatu, kita itu patut tahu apa yang kita kelola, apa yang kita pegang, itu harus kita pelajari dulu. Paling nggak kita pelajari fungsi, tujuan, ataupun eh, alat itu nanti yang akan kita gunakan. Nah, di sini eh, Ustaz-Ustazah nanti kan yang dipegang itu berupa UJS. Nah, UJS itu apa tuh sebenarnya? Atau apa itu UJS itu? Kalau menurut bahasa Inggris ya, UJS itu artinya Open Journal System itu. Namun kalau diterjemahkan secara istilah itu bisa bermacam-macam. Kalau menurut Ustadz Baki, UJS itu adalah tempat aktualisasi pikiran ataupun harapan angan-angan yang ada di para penulis, yaitu dibukukan dalam bentuk digital, lalu nanti diterbitkan dalam platform OJS itu. Berarti gitu. Jadi OJS itu adalah sebuah platform ya, sebuah platform ataupun sebuah tempat untuk mempublish ataupun menyebarluaskan eh, paper atau jurnal dalam bentuk digital. Di sini definisinya itu kalau di Unida itu kita banyak sekali ya jurnalnya. Sebentar saya searching. Nah, itu tadi definisi ya. Kalau tujuannya itu sebenarnya bermacam-macam. Yang pertama adalah akses global. Kenapa akses global? Karena dengan diterbitkannya secara online, otomatis pangsa pasar dari jurnal tersebut akan semakin lebar dan semakin luas. Dan sifatnya bukan lagi hanya sekedar regional, tapi bisa skala internasional. Dan sesuatu yang sifatnya digital itu pasti akan lebih masif daripada sifatnya konvensional. Dan itu sudah terjadi dan dialami di jurnal Unida itu sendiri. Dan tentu yang ketiga itu terkait efisiensi ya, efisiensi biaya ataupun ruang. Nah, ketika dalam bentuk digital itu bisa disimpan dalam flash disk ukuran 16 GB dan itu bisa dimasukkan ke dalam kantong kita. Bayangkan kalau ukurannya itu sebesar buku, dan itu sangat tidak efisien ya bila kita bisa terkait efisiensi.
dan terkait interaktivitas dan multimedia itu memang nanti akan sesuai dengan kreativitas dari pengelola masing-masing. Kalau di Unida sendiri kita banyak sekali ya jurnalnya itu ada berapa ini? Gitu. Nah, nanti rencananya adalah selama 30 pertemuan kita akan membahas per sesi itu satu-satu gitu. Misalnya nanti sesi selanjutnya kita akan praktek bagaimana mengelola OJS yang baik dan benar gitu. Mulai dari instalasi OJS, lalu nanti setting OJS, kita ngisi di OJS itu kita isi apa saja, lalu nanti mulai dari manajemennya, manajemen itu nanti juga ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah terkait manajemen artikel atau manuskrip. Ini nanti kita belajar bagaimana tuh cara mengelola manuskrip yang masuk nanti sampai terbit, pengelolaan yang baik dan benar sesuai dengan standar dari Sinta itu seperti apa. Nanti kita akan coba praktekkan bersama-sama. Lalu kedua, dari manajemen sisi administrasi itu nanti juga perlu sangat diperhatikan. Karena apa? Jika nanti kita tidak memenuhi administrasi, maka legalitas jurnal yang kita kelola, kita kembangkan itu nanti patut dipertanyakan. Apakah jurnal-jurnal tersebut jurnal legal ataupun jurnal ilegal? Karena di luar sana itu banyak loh jurnal yang mengatasnamakan jurnal legal, namun ternyata ilegal hanya memburu pundi-pundi rupiah saja yang dijanjikan nanti terbitnya cepat, terus indeksasi Scopus, terjadi Sinta 2 dan lain-lain. Tapi ternyata ketika dicek, nah ISSN-nya itu nggak ada. Lalu DOI-nya juga tidak ada. Nah itu salah satu indikator bahwa jurnal tersebut jurnal tidak legal gitu ya. Nanti dari manajemen administrasi, salah satu tugasnya adalah memanajemen bagaimana jurnal tersebut bisa legal gitu. Salah satunya dengan mengurus ISSN ataupun dengan mengurus DOI-nya gitu. Nanti ketika ISSN-nya sudah ada, legalitas jurnal tersebut bisa terpenuhi gitu. Nah, ini sebenarnya ada banyak ya yang belum saya tambahkan. Karena memang beberapa itu belum ada ISSN, jadi belum ditambahkan. Balik lagi, eh, kalau OJS itu ada banyak sekali versi ya. Namun yang umum itu ada dua sekarang, versi 2 dan versi 3. Kalau yang di Unida kita pakai yang versi 3. Kalau sebelumnya kan pakai versi 2 ya. Pakai versi 2 sampai tahun 2023. Nah, mulai 2023 kita upgrade, lalu berubah menjadi versi 3. Maka sebenarnya dari sisi pengelolaan itu sama, cuman hanya terkait penempatan fitur atau penempatan pengaturan itu yang berbeda. Jadi mungkin yang biasanya sudah familiar dengan versi 2 itu agak gagap ketika megang versi 3. Namun sebetulnya itu sama aja ya, fungsinya itu. Bisa sama aja, hanya beda peletakan tata wilayah fungsinya itu diletakkan di tempat yang berbeda. Namun untuk versi 3 ini lebih simpleks daripada versi 2 karena sudah disetarakan atau disatukan untuk pengaturan-pengaturan. Jadi lebih simpel dan lebih fluktuatif. Lalu manfaat OJS ya. Ya, ini kan kita sudah tahu itu OJS itu apa, lalu tujuannya seperti apa. Nah, lalu ketika kita mengelola sesuatu atau memegang sesuatu, tentu kita harus tahu ya manfaatnya itu apa untuk kita. Kalau banyak mudorotnya ya ngapain kita kelola gitu. Manfaat bagi penerbit otomatis ya itu untuk publikasi jurnal masing-masing, entah untuk PKD, entah untuk peningkatan cintanya, untuk menambah eh, artikel-artikel di Google Scholar itu termasuk salah satu manfaat bagi penerbitnya. Lalu bagi editor tentu itu nanti akan menambah jam kerja ataupun pengalaman karena ya,
di luar sana itu editor entah itu sebagai reviewer ataupun editor in chief itu sangat 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 berarti ya ketika di luar itu karena memang hal tersebut sangat menunjang ketika nanti dapat digunakan. Kalau arsitektur OJS itu sebenarnya simple ya, ada tiga. Yang pertama itu kita sebagai klien ataupun antum-antum semuanya itu sebagai pengakses ataupun pelihat. Dan yang kedua itu ada sebagai servernya untuk menyimpan data-datanya. Dan yang kedua, yang ketiga ya, yang ketiga itu sebagai web client. Nah, itu nanti yang mengelola itu bagaimana. Nah, sebenarnya tuh gini, saya sharing lagi nanti ke untuk nanti rencana ke depan selama 30 pertemuan kita akan belajar satu persatu gitu, satu persatu. Secara runtut yang saya harapkan atau yang dari rumah jurnal harapkan adalah eh, ketika nanti sudah runtut 30 itu kan 30 nanti kan ada dari Mbak Manda nanti kan ada rekapan, rekapan ya, rekapan dari 30 pertemuan itu nanti siapa yang yang rajin ikut atau yang rajin ngisi tugasnya itu nanti siapa. Nah, nanti di situ harapannya adalah ketika dia yang sudah rajin tersebut dapat mengoperasikan LJS secara baik dan benar. Nah, baik dan benarnya itu kan nanti bervariatif ya. Tentu kita patokannya adalah dari Sinta itu. Tujuannya dari Sinta nah itu sebagai patokan kita. Nah, baik dan benarnya. Nanti benar-benar bisa mengelola artikel yang masuk, bisa memanajemen sisi administrasi, lalu bisa dari sisi websitenya itu nanti kan juga kita bisa mengedit headernya, footer, lalu sidebar, kita edit semuanya, lalu nanti juga ada editing. Misalnya kita terinspirasi dari jurnal, misalnya jurnal Sakofa gitu ya. Kita jurnal Sakofa tampilannya kan bagus ini kan, bagus, terus interaktif gitu. Nanti kita pengen nyomot dari sini itu bagaimana caranya. Nah, nanti kita belajar dari situ juga. Nah, caranya gimana? Nah, ikuti pelatihan ini gitu. Nah, secara 30 pertemuan ke depan selama 1 tahun gitu. Mungkin itu ya dari saya itu singkat karena nanti kalau dari saya itu banyak prakteknya daripada ngomongnya gitu. Jadi nanti lebih banyak tangannya bekerja daripada mulutnya gitu. Ya bisa dilanjut Mbak Ustazah Manda. Nah, Tidak terdengar suaranya, Ustazah Manda. Suaranya tidak terdengar, Ustazah.
Sada, masih nggak kedengeran, Zah? Kedengeran ya? Sudah, Ustazah. Tamam, tamam. Assalamualaikum, Ustaz Sada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, Ustaz. Sada ini masih newbie nih perzuman. Laptop saya masih error. Oke, Ustaz Sada, ini hari ini aku mau menjelaskan beberapa hal soal job desk-nya asisten pengelola jurnal asatidah. Jadi barangkali nanti kan eh, biar antum juga tidak terlalu berat ya ini kerjanya, semuanya diurusin sama pengelolanya. Nah, ini aku bagi-bagi juga ini sudah kira-kira hal-hal yang bisa dikerjain sama asistennya tuh ada apa aja gitu kan. Em, yang pertama ada administrasi naskah, Ustaz. Nah, ini nanti di sama kayak Mas Mirza. Kalau Mas Mirza kan ada 30 pertemuan. Kalau saya yang saya bikin baru kisaran 10 pertemuan aja, Ustaz. Ini nanti fokusnya ke administrasi. Jadi biar Ustazah sama Ustadz ini nggak keberatan, biar beberapa tugasnya dikerjain sama asisten. Jadi antum bisa bagi tugas gitulah. Yang pertama yang bisa dilakuin sama administratornya atau asistennya, otomatis nanti mencatat dan mendokumentasikan naskah secara berkala. Eh, Nah, poin dua ini melacak status naskah ini bisa sebenarnya pengelola jurnal bisa nih sudah di bagian ini di poin dua. Cuman ketika antum merasa keberatan kasih aja ke asistennya nggak apa-apa untuk melacak status naskah ini. Nah, ini nanti otomatis asisten pengelola harus belajar JS dasar di kelasnya Mas Mirza. Nah, yang ketiga ada menyusun laporan bulanan. Laporan bulanannya ini ada jumlah naskah sama jumlah naskah yang masuk dan yang diterbitkan. Kurang lebih seperti itu. Basic aja lah. Nah, yang kedua koordinasi. Nah, kalau antum ngerasa kayak tugas antum ini banyak ya Ustaz, ada kadang kadang ya seperti yang disebutkan Ustaz Taki tadi, pengelola tuh kadang juga jadi reviewer, jadi editorial gitu kan. Biar nggak pusing-pusing banget nih, biarkan yang mengatur jadwal ini asisten antum lah gitu. Nah, terus kayak mengingatkan editor dan reviewer soal tenggat waktu ini kasih aja ke asisten boleh gitu. Nah, selanjutnya pengarsipan dokumen. eh di rumah jurnal itu ada program baru. Ustaz ada nanti kemungkinan kita akan mengarsipkan dokumen-dokumen antum semua ini, jurnal-jurnal di Unida dijadikan satu di platform apa ya Ustaz? DO aja Ustaz? Apa di mana Ustaz? Yang buat arsip dokumen nanti. Arsip ORG. Nah, jadi mulai dari sekarang nih Ustaz ada ya, minta tolong banget dokumen-dokumennya mulai persiapkan gitu. Nanti supaya kami dari rumah jurnal juga enak nih mau mengarsipkannya. Nah, terus karena akan ada untuk dalam rangka 100 tahun Gontor ini Ustaz ada karya-karya dosen-dosen NIDA apalagi itu nanti akan dikumpulkan dan dijadikan ya semacam smart book kayak gitu Ustaz ada. Makanya disiapkan dari sekarang. Selanjutnya surat menyurat. Yang saya highlight karena ini yang bakal sering ditagih atau dikirimkan suratnya selain surat pemberitahuan itu adalah tagihan publikasi Ustadz Sada. Nah, tagihan APC ini nanti tolong suratnya beneran dikirim ke penulis naskahnya dan supaya penulis naskah ini bisa mengirimkan bukti kirimnya dan bisa kami simpan Ustadz Sada ya dan minta tolong banget nanti antum buat ngisi Google Form yang pembayaran APC karena syarat untuk pencairan biaya publikasi antum, preview dan lain sebagainya itu nanti adalah bukti pembayaran APC. Untuk lebih jelasnya nanti saya
share di grup seperti itu. Jadi ini beberapa surat menyurat yang bisa atau yang diperlukan, yang perlu dilakukan atau dikirimkan oleh asistennya. Selanjutnya laporan dan evaluasi. Otomatis banget nih usaha-usaha menyusun laporan tahunan, aktivitas jurnal, naskah yang masuk, artikel yang diterbitkan, reviewer yang aktif, terus kemudian menyusun laporan untuk agret atau evaluasi internal lembaga. Dan yang ketiga yang nggak kalah penting, ini menyusun laporan keuangan. Sudah. Untuk DOI, buat semua pengelola dan asistennya, atau pengelola deh, sudah. Tolong ingatkan asistennya buat minta nota DOI ke kami. Kayak gitu, biar kami bisa laporan ke kampusnya juga enak. Kayak gitu ya, sudah. Nanti untuk format notanya atau format pengajuan notanya saya kirimkan di grup. Menyusun laporan keuangan jurnal nih ada di OE hosting ini ya kalau kalau misalkan eh, misalkan asisten jurnal gitu ya nggak hosting biar diurusin Mas Mirza gitu lah. Cuma untuk tagihan DOI dan laporan DOI sama laporan keuangan publikasi seperti itu. Administrasi dan keanggotaan ini mendata tim editorial, reviewer, informasi penulis dan reviewer yang perlu diperbarui. Terus selanjutnya yang nggak kalah penting adalah menyiapkan sertifikat reviewer dan editorial board. Jadi kalau memang di kelas kami nanti akan ada kelas desain dan kelas auto sensurat ada semuanya. Jadi gimana caranya kita sebagai asisten jurnal itu tidak terlalu terpaku sama surat menyurat terus, biar si surat ini bisa terkirim langsung kayak gitu. Jadi kita tidak terbebani. Nah, karena uh, sudah seyogianya semua reviewer, semua penulis ini kan dapat LOA juga, apalagi editorial board juga kayak gitu. Jadi usahakan nanti untuk reviewer, editorial board, dan penulis itu LOA-nya sudah kita siapkan. Jadi ketika diminta sudah ada kayak gitu, sudah ya. Dokumen dan etika ini penyimpanan formulir pernyataan orisinalitas, bebas plagiarisme, dan lain sebagainya. Nah, itu aja ya Ustazah. Nanti kelasnya kita sambung lagi besok ya atau kapan ya? Nah, nanti akan ada info lagi di grup ya Asatidzah untuk kelas selanjutnya ke kelas asistensi. Jadi nanti asistennya tolong diterjunkan kemari ya Ustazah. Biar nanti kalau ada apa-apa saya gampang koordinasinya. Untuk tagihan DOA kayak gitu-gitu ya Ustazah ya. Sudah itu saja Ustadz Taki untuk hari ini. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, jadi kita masih awal dan kita eh, oh iya, ini open house ya nih ya sebenarnya ya. Jadi open house buat teman-teman. Saya rasa banyak yang sudah ke sini tapi sembunyi-sembunyi. Tapi kita pengen nanti kantor ini akan banyak dokumentasi dan lain sebagainya. Karena kita alhamdulillah dapat staf S1 ya sebagai manajer ya. Ini mana nafsu kok nggak ada nih. Oh, lagi mau duit pekanan. Tapi nggak apa, emang ini kita udah mau duit pekanan. Dan terima kasih buat kehadiran Asatid Ustazat, ada Ustazah Hani, ada Ustazah Harida, ada Akbar Ilham, mungkin staff ya atau apa mahasiswa ya, Supron, ada Prodika 3, oh, terima kasih. Jangan-jangan di sana nobar, mohon maaf. Ya. Dan lain sebagainya. Ini kita masih akan ada lagi acara-acaranya. Kalau siang nanti mungkin session nyantai ya. Jadi saya kayak kebetulan nggak ada, tapi nanti siang akan dari Mas Mirza atau Mbak Manda. Ya, jadi kita akan berapa? 30. 30. Akan ada 30 sesi sampai semester akhir nanti ya. Sampai semester nanti. Dan kita juga ada enjoying session kayak gini biar biar sama-sama membantu Ustadzah dan Ustadzah di pengelolaan jurnal, dan kalau mungkin di situ ada mahasiswa yang ikut berkecimpung itu ya bawa ke sini aja nggak apa, nanti kita ajari, kita ajak bersenang-senang dalam mengelola jurnal gitu ya. Ya, supaya pengelolaan jurnal ini jadi apa namanya sangat enjoy, karena di luar sana teman-teman pada dia punya cara sendiri lah, sehingga kita memang sedang mencari pola yang menyenangkan untuk kita dan menguntungkan ya untuk kampus dan juga prodi program studi yang memang memiliki jurnal tersebut.
Oke, itu marilah kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jadi ini saya tutup ya di sini.